Halo semuanya, apa kabar? Kali ini kita akan membahas sejarah singkat Super App Grab di Indonesia. Tentunya kalian-kalian yang belum tahu informasinya silahkan disimak videonya, ini dia ulasannya. Mobile platform Grab, didirikan oleh Anthony Tan dan Tan Hooi Ling pada 2012. Awalnya ide tentang Grab muncul ketika Tan yang masih menjadi mahasiswa di Harvard Business School mendengar keluhan temannya soal layanan taksi di Malaysia yang sering salah rute atau mengenakan tarif mahal. Akhirnya, Tan mencoba untuk menjadikan masalah ini sebagai proyek kuliahnya. Ia mempresentasikan proyek ini di hadapan profesor pengajarnya dengan berbekal konsep ride-sharing milik Garrett Camp. Tanpa disangka, proyek ini berhasil menjadi juara kedua bisnis plan kontes di Harvard Business School dan finalis penghargaan minimum viable product funding Harvard. Baru setelah itu, Tan dan sesama rekannya di Harvard Business School, Ling, meluncurkan aplikasi MyTaxi di Malaysia pada Juni tahun 2012. Aplikasi ini kemudian dikenal sebagai Grab Taksi di negara lain. Tan meluncurkan Grab Taksi ini dengan modal $25.000 AS atau 358 juta rupiah. Namun, kisah awal perjalanan Grab Taksi tak semulus itu. Tan dan Ling mendapat banyak penolakan dari perusahaan taksi untuk bekerja sama, hingga akhirnya perusahaan taksi kelima mau bergabung di Grab Taksi. Lambat laun, perjalanan Grab mulai berjalan lebih laju. Setahun kemudian, Grab Taksi berhasil masuk ke pasar Filipina, Singapura, dan Thailand. Selanjutnya, pada 2014, Grab Taksi melebarkan sayapnya ke Vietnam dan Indonesia. Pada tahun yang sama, Tan dan Ling mulai ingin mengembangkan bisnisnya. Tak lagi sekadar bekerja sama dengan perusahaan taksi, ia juga ingin mengajak perusahaan rental mobil atau orang pribadi yang ingin menjadikan mobilnya sebagai kendaraan bisnis untuk bergabung di GrabCar. Akhirnya, GrabCar resmi beroperasi pada Juli tahun 2014. 4 bulan kemudian, tepatnya pada November tahun 2014, Grab mulai membuka layanan GrabRide. GrabRide merupakan layanan transportasi online yang menggunakan jasa ojek motor. Kini, layanan ini menjadi jasa transportasi paling populer di Jakarta yang identik dengan kemacetan. Memasuki 2015, Grab tak lagi hanya jadi jasa transportasi. Perusahaan ini juga mulai menyediakan layanan pengantaran barang. Dengan nama Grab Express, Grab membantu masyarakat Indonesia, Vietnam, Malaysia, dan Singapura yang ingin mengantarkan paket ke kerabat. Pada tahun ini pula muncul layanan Grabhitch. Januari tahun 2016, Grab mulai memasuki dunia fintech dengan layanan GrabPay. GrabPay menjadi satu-satunya jasa pembayaran digital di Asia Tenggara yang memiliki akses terhadap lisensi e-money di 6 negara ekonomi raksasa ASEAN. Masih pada 2016, pengguna mulai bisa menikmati layanan GrabFood. Kini GrabFood sudah tersedia di 178 kota di Indonesia dan 187 kota di Asia Tenggara. Tahun 2017 juga menjadi tahun yang indah bagi Grab dengan berbagai pencapaiannya. Selain berhasil menembus pasar Myanmar dan Kamboja, Grab juga memiliki beberapa partnership dan perkembangan bisnis baru. Sebut saja GrabCoach, Grab Shuttle, JustGrab, P2P Fund Transfer, Grab Rewards, Merchant Payments, dan bekerja sama dengan Kudo. Setahun kemudian, Grab membuat sebuah gebrakan bernama Grab Ventures. Melalui program ini, Grab memberi modal dan pelatihan untuk para penggiat startup agar bisa mengembangkan bisnis mereka. Pada 2018, Grab juga meluncurkan Grab Platform, GrabFresh yang membantu pengguna untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari, dan GrabWells di Singapura. Namun, gebrakan paling besar yang dilakukan Grab pada 2018 adalah mengakuisisi Uber. Sejak saat itu, Grab menjadi sebuah super app. Grab sebagai super app terkemuka di Asia Tenggara, menawarkan solusi sehari-hari dengan layanan transportasi, pengiriman barang dan makanan, pembayaran mobile, dan hiburan digital. Dengan filosofi platform terbuka, Grab menyatukan para mitra untuk membuat hidup lebih baik bagi semua pengguna di Asia Tenggara. Seiring ekspansinya tersebut, Grab berhasil mengundang berbagai perusahaan untuk berinvestasi di perusahaannya. Misalnya,
Grab mendapatkan pendanaan dari perusahaan otomotif Korea, Hyundai, senilai 250 juta dolar AS atau 3,6 triliun rupiah. Selain itu, Grab juga mendapatkan investasi dari Toyota senilai 1 miliar dolar AS. Paling baru, Grab mendapatkan pendanaan dari Goldman Sachs Investment Partner dan Chini Venue. Nilainya pun cukup besar, yaitu 2,7 miliar dolar AS. Belum lagi pendanaan dari investor lainnya, seperti Oppenheimer Funds, Ping An Capital, Mirae Asset, Naver Asia Growth Fund, dan Lightspeed Venture Partner. Kini, Grab telah mencapai level dekakon. Artinya, valuasi Grab sudah mencapai lebih dari 10 miliar dolar AS. Bermula dari modal 250 juta dolar AS, sekarang valuasi Grab sebesar 11 miliar dolar AS atau 155 triliun rupiah. Grab pun masih terus mengukir sejarah baru sampai saat ini.